Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dan bisa melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu peningkatan kapasitas kita sebagai tenaga pendidik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak rekan guru seperjuangan yang hari ini tentunya jadi salah kesibukan kita menyempatkan diri untuk menyerap salah satu materi yang memang ini menjadi suatu kewajiban dan tugas kita meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pendidik. Ucapan doa dan teriring salam marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu di ruangan ini, dan sholawat beserta salam semoga terima curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu dan Bapak, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa materi tentunya yang harus saya sampaikan. Salah satunya adalah diseminasi tugas modul 1.4 calon guru penggerak yaitu budaya positif di sekolah. Baik Ibu dan Bapak, ada 6 materi yang akan saya sampaikan ya. Mudah-mudahan saja ini bisa diserap, bisa diterima dan bisa menjadi salah satunya peningkatan kapasitas kita sebagai tenaga pengajar ya. Baik. Ini yang pertama sebagai pertanyaan pemantik untuk Ibu dan Bapak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang nomor 1 yang setuju berapa orang? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. 2 orang. Ya. Yang nomor 2 kira-kira? Setuju. Ya. Setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti memberi membaca ya atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, berapa orang? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Setuju. Di antara yang ketiga ini, yang kira-kiranya menurut Ibu dan Bapak yang agak manusiawi yang mana? 2. Yang apa? Yang manusiawi? Enggak. 2. Ketiga. Ketiga, baik. Ibu dan Bapak, pada kesempatan hari ini kita akan melihat ya, ini ada beberapa materi yang harus saya sampaikan. Kita yang pertama adalah ini materi yang akan saya disampaikan. Disiplin positif dan nilai kewajiban universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan nilai berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, ya, kemudian segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kewajiban universal. Ibu dan Bapak, ya, pada materi ini ada perubahan hikmah cara berpikir kita sebagai seorang guru. Dulu kita mengajar dari asalnya yang berpusat kepada guru, sekarang berpusat kepada anak. Itu satu paradigma belajar hari ini. Yang kedua, dari teori yang asalnya adalah teori respon ya, ke teori kontrol. Ada 2 yang berubah di paradigma pembelajar guru di era sekarang. Ini coba sekarang silakan dikepalkan, misalkan Bu Indri ya. Bu Indri pegang apa nih, sesuatu yang kecil, boleh kertas atau apa atau balpen. Oke, ini ceritanya saya udah pegang ini. Bujuk sama Bu Gina misalnya, atau sama Bu Tina. Kalau Bu Tina buka. Nah ini coba silakan, kalau misalkan mau coba Iya. ya, dibujuk, digeliti atau disogok pakai uang boleh ya, kira-kira dibuka nggak? Ya, ini ya, coba dari tukang kira-kira mana? Coba ke bawah ya, saya bawa. Ini Pak Primat ya saya. ya, coba
Bapak, kepala yang barusan, sebagaimanapun kuatnya, itu tidak akan terbuka kalau tidak ada keinginan dari diri sendiri. Itu maksudnya, ya. Jadi mau bagaimanapun pula kita ini. Jadi ada terjadi miskonsep antara teori respon, ya. Miskonsep ini yang terjadi di teori kontrol. Jadi kita beranggapan bahwa guru itu mampu mengontrol anak. Ternyata itu salah banget. Contohnya yang barusan, digegel gitu, dipaksa segala macam, tetapi yang begini, kritik di gimana, ya seperti ini. Itu yang ilusi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga kadang berpikir gini, kritik dan akan membuat orang merasa dapat menguatkan karakter. Ya, ini pun salah. Ternyata tidak tepat. Ini konsep di sini. Ya, jadi asalnya kita itu berpikir bahwa dengan dikritik akan meningkatkan karakter, ternyata itu salah. Yang ketiga, semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan dikira akan efektif, ternyata itu salah. Karena motivasi yang tidak ada. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, anak itu dipaksa, dikiranya kita akan mampu memaksa. Ternyata itu pun salah. Ya, ini miskonsep di teori kontrol. Ya, jadi ini yang terjadi pemikiran kita orang dewasa seperti ini memandang anak-anak. Ya, baik, kita akan buka pemikiran kita. Ini yang terjadi di paradigma sekarang. Selain daripada berpusat kepada anak, guru sekarang itu, yang kedua adalah pemikiran ini. Guru sekarang ini terjadi perubahan paradigma cara pikir dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita lihat satu-satu. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal, ya, orang lain itu tentu beda, ya, karena cara pandangnya berbeda. Yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori stimulus respon ini, yang buruk itu salah. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada motif, ada tujuan. Nanti di materi berikutnya ada, ya, apa motif-motif tujuannya itu. Kemudian orang menilai bisa mengontrol saya, ternyata dibuktikan, ya, mau udah dikepal, kalau dia nggak mau, udah. Ini ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang ketiga, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita pun nggak bisa. Guru nggak bisa mengontrol anak, ya. Kalau anak tidak mau kayak ada keinginan nggak bisa. Yang ketiganya, keempatnya, pemaksaan ada pada suatu rujukan gagal. Ternyata ini pun juga sama, ya. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau di teori kontrol ini menang-menang. Artinya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Kita lihat, ini adalah skemanya. Di disiplin positif menciptakan sebuah kondisi sekolah di mana ada budaya positif, maka kita, ya, berada pada posisinya disiplin. Disiplinnya ini ada disiplin positif. Ini ada rancangan yang sudah disiapkan. Yang pertama, menurut disiplin positif teori kontrol, ya, dari Dr. William Glasser, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini akan menciptakan sebuah disiplin. Itu disiplin di sini aja belajar kontrol dari dalam, ya, dengan menggali potensi kita agar mampu tercapai tujuan. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu menurut Glasser. Nah, di sini ada teori motivasi. Motivasi itu hanya ada 3, yaitu 1, menghindari hukuman, 2, mendapat imbalan, yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Hanya 3 motivasi itu yang ada di manusia. Ya, kita nanti posisi di mana. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang-menang atau kolaborasi atau konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dulu itu ada 5. 1, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan yang paling diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pencetus pendidikan ini adalah manajer. Kemudian ada lagi hubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, ya, kemudian penguasaan, rasa kasih sayang, kemudian kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Ini adalah kata disiplin yang salah, yang sudah mulai bergeser. Disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin terlalu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang salah.
Padahal ya kecenderungan untuk disiplin adalah gitu, bukan untuk membuat tidak nyaman, tapi harusnya adalah disiplin dalam diri sendiri. Artinya disiplin yang diciptakan oleh motivasi kita sebagai seorang manusia yang memiliki motivasi di dalam diri sendiri. Baik, itu Ibu dan Bapak. Nah ini ya, kalau orang sudah berdisiplin maka ada nilai-nilai kebajikan yang bersifatnya universal. Ya, berbagai banyak sekali nilai-nilai kebajikan, ada kejujuran, kemudian kebenaran, kemudian rasa kasih sayang, segala macam itu banyak sekali. Nah, di Indonesia ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini ujungnya sebetulnya ya. Jadi disiplin yang diciptakan, disiplin positif, menciptakan anak-anak yang lahir disiplin dari dalam diri sendiri, ingin ada yang namanya beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah yang ingin diciptakan dalam sebuah disiplin positif. Baik, berikutnya yang kedua, kita tadi belajar teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ya, restitusi. Kita lihat, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah ya, terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau seperti ini berarti kemungkinan ini adalah motivasi di dalam diri. Kita lihat. Tadi menurut Profesor bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, atau hukuman. Ini motivasinya terjadi di luar karena ada tekanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, atau institusi, ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk menghargai diri sendiri. Ini yang ketiga ini yang harus kita capai. Makanya disebutnya ini adalah budaya positif, ya. Kalaupun kita posisi sekarang masih ada di posisi mana, tidak masalah karena memang dalam proses perubahan, ya. Jadi anak-anak ambil rata-rata melakukan disiplin itu karena apa? Ada motivasi eksternal. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Ini berarti emang anak itu karena takut dengan peraturan. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Kalau saya juara 1 atau saya impaknya bagus, maka saya akan dapat piagam atau apa penghargaan. Ini juga sama dengan orang, ya, gitu, karena ada motivasi, ya, gitu. Nah, yang diinginkan adalah yang ketiga. Tapi kita lihat saja nanti karena memang istilahnya ini perlu berproses. Namanya juga lagi berproses ke istilahnya insan yang bahagia. Di 2045 itu siswa-siswa yang bahagia yang akan dicapainya. Ya, kalau sekarang masih berkolaborasi. Kalau sekarang sampai 2038, ya, sampai 2040 itu kemudian masih berkolaborasi, ya. Jadi kreatif, kemudian inovatif, segala macam. Nanti itu ada siswa yang bahagia, yang diinginkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Berikutnya, tindakan guru. Kita lihat. Mari kita merenung sendiri. Merenung sejenak. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang namanya restitusi. 3 jenis ini berbeda. Kita lihat perbedaannya, kelihatan ya? Yang namanya hukuman, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Wah, ini yang mencatat nih, masih ada yang begini-begini. Ternyata yang seperti ini adalah hukuman. Ya, kemudian lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini pun hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah waktu kemarin. Ya, ini berarti juga hukuman. Nah, ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, ya. Kemudian membersihkan teman air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sekarang hari Senin dan hari Selasa begitu langsung aja gitu kita tindak. Ini berarti termasuk hukuman. Kita lihat nanti pengaruhnya apa, ya. Kalau kita memberikan hukuman, kemudian kita memberikan konsekuensi, itu apa pengaruhnya kepada siswa dan apa pengaruhnya kepada restitusi, ya. Kemudian yang terakhir ini, nah ini penjawabkan nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Wah, ini biasanya guru PJOK udah komitmen dulu nih, gitu ya. Iya, jadi wah, surari aja ini termasuk konsekuensi. Kita lihat lagi
Apa ini akibatnya? Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, ini menurut penelitian. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Dihukum. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau ini adalah stimulus atau tanggapan. Tadi itu stimulus respon. Sedangkan pola berpikir kita sekarang sudah bergeser dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, gitu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini konsep diri yang buruk. Kalau hukuman, kalau konsekuensi yang baik. Yang paling parahnya itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, itu hukuman. Ya, gitu. Kehilangan haknya untuk membela diri biasanya. Kemudian kalau yang ini konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, ini untuk perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, ada lagi yang kasus dihukum karena apa ya? Penghargaan. Makanya kita berpikir kenapa ranking itu dihilangkan, peringkat itu dihilangkan, ya, karena dibuatnya seperti ini, ya. Ternyata penghargaan yang diberikan itu yang paling parah adalah penghargaan mematikan kreativitas. Bagi siapa ini? Bagi yang tidak dapat penghargaan. Males, saya tidak akan ngerjain, ngapain, gak bakal dapat penghargaan. Gitu. Apalagi penghargaan merusak hubungan. Ini. Jadi si A dapat peringkat, dapat penghargaan. Si B temannya, bestinya tidak dapat. Kamu udah gak usah berteman lagi lah sama aku gak dapat, gitu. Ya, itu bisa terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi juga. Ada yang penghargaan tidak efektif, bisa jadi penghargaan tidak efektif. Kenapa? Keseringan. Gitu. Dia pada dapat ini, biasanya kalau di PAUD kita masih menggunakan ini bintang atau apa gitu. Pertama awal seperti itu dari masalah, ya, dan berproses. Nanti kita lihat posisi kita ada di mana. Posisi kita itu apa sebagai penghukum, atau sebagai teman, apakah sebagai istilahnya pemantau, ya, atau sebagai manajer. Nah, di sini kemudian pengaruh jangka ininya, ya, menurunkan kualitas. Keseringan mendapatkan penghargaan pun akan menurunkan kualitas. Kenapa? Ya pasti saya dapat lagi. Udah segini aja juga cukup. Gitu. Ya, makanya kenapa? Oh, berarti pantasan ranking, peringkat segala macam. Kok ini masih terjadi? Ada misalkan impact terbaik, itu terbaik. Nanti kita lihat, ya, posisi itu ada di mana sih? Gitu. Apakah itu dibolehkan sementara ini mungkin dalam proses. Nanti itu akan hilang sendirinya karena anak sudah punya kesadaran sendiri. Itu dalam proses. Kalau diistilahkan tahapannya, ya, gitu. Jadi ternyata penghargaan itu adalah bisa disebut menghukum juga, ya. Ini terbukti bahwa penghargaan itu bisa ada yang merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, ya. Kemudian karena mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya juga tidak akan muncul. Nah, yang diinginkan adalah ini, restitusi. Ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, di mana anak dikembalikan kepada kelompoknya. Kemudian anak ini, ya, bukan berarti anak ini tidak bersalah, anak ini tetap bersalah. Tapi mereka itu, ya, diperkuat karakternya supaya tidak merasa dipermalukan. Ya, ini adalah yang menjadi tujuan, ya. Ciri-ciri restitusi, ya. Ini adalah fokusnya kepada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau di restitusi itu pertama anak itu tidak dibuat marah dulu, tapi ditenangkan dulu, ya, ditanya dulu, kemudian kita validasi dulu, ya, pasti ada motifnya melakukan hal itu. Seperti kejadian yang tadi, ya Bu Indri, gitu. Insya Allah nanti Bu Indri sudah praktek restitusi bisa menyelesaikan permasalahan itu, ya. Jadi kemudian yang paling pokoknya adalah memperbaiki hubungan. Ini memang perlu keahlian dan perlu latihan, ya, Ibu Bapak, bagaimana cara merestitusi sebuah kasus dalam kelas, ya, dari anak-anak terjadi biasanya, ya.
Ini yang paling istilahnya kita lihat, hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi dan restitusi ini masuk dalam kelompok disiplin, ya. Ini masuknya kelompok identitas sukses. Kalau yang hukuman masuk ke identitas gagal. Nah, di sini kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman, ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Yang harus kita garis bawahi adalah, ya, anak membenci peraturan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, anak menghormati peraturan. Dan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi munculnya di dalam diri sendiri, ya, gitu. Berikutnya, keyakinan kelas. Bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang bagus di dalam sebuah kelas, lingkungan yang bisa diinginkan, maka buatlah sebuah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ini? Dulu kan yang dikenal peraturan kelas. Peraturan kelas. Kenapa tidak menggunakan peraturan kelas, tapi menggunakan keyakinan kelas? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan, keyakinannya keselamatan. Jadi kalau peraturan itu biasanya menggunakan jangan, tidak, gitu, ya. Tadi ini udah berarti untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada 5 tahapan, ya. Ada 5 tahapan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Pertama adalah biarkan dulu anak itu membuat kata-kata mereka. Di kelas jangan berisik, di kelas jangan membuang sampah, takut saja dulu. Ya, udah beres itu, udah ditampung, udah istilahnya apa? Gitu, nanti dirubah ke membuat kata-kata positif. Setelah membuat kata-kata positif, ya, asal misalkan jangan membuang sampah sembarangan, kita rubah katanya. Itu tahap pertama adalah biarkan dari mereka dulu. Kelas ini mau apa? Oh, kelas saya ini harus bersih Pak, berarti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Maka tahap kedua, kata jangannya hilangkan. Kita rubah, berarti di tahap kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Tahap ketiga, itu disalibkan. Buanglah sampah pada tempatnya itu apa? Berarti kebersihan. Setelah jadi nilai universal yang namanya kebersihan, baru jabarkan tugas guru apa? Rincian tugasnya. Kalau kebersihan itu guru itu fungsinya apa sih gitu? Siswa apa? Rincikan jenis-jenis kegiatannya. Yang keempatnya itu baru bagi peran. Dan terakhir evaluasi. Kira-kiranya orang yang buang sampah, ya udah tanyakan lagi dia evaluasi. Jadi kalau ada anak yang buang sampah, gitu, sembarangan, masuk tuh ke restitusi. Maka kita panggil anaknya, kita tanyakan motifnya. Kenapa tadi kamu melakukan apa? Oh, saya tadi buang sampah Pak, gitu. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Munculnya di situ. Itu makanya pembuatan kebersihan seperti itu. Oh, kebersihan Pak. Gitu. Makanya apa yang kamu lakukan? Iya. Jadi terus di itu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah setiap periode. Ada pelanggaran lagi. Oh, berarti keyakinan kelasnya yang ini nggak relevan nih, yang ini harus dimasukkan. Terus seperti itu. Ya, jadi membuat keyakinan kelas itu ada 6 tahapan kalau tidak salah, ya. Dari mulai istilahnya ini harus dengan anak langsung. Kalau kelas atas mungkin bisa ya, gitu. Kalau kelas bawah mungkin bisa dengan istilahnya menjabarkan dulu, ya. Apa itu kebersihan itu apa, gitu, ya. Kalau kelas atas bisa dengan kalimat. Kalau yang kelas bawah cukup satu kata aja. yang dia ketahui, gitu. Misalkan jangan berisik. Misalkan ya. Gitu. Kalau jangan berisik berarti misalkan pakai emoji. pakai apa teh? Bentuk muka ya. Iya. Mau sebut, mau senyum, gitu. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang di garis bawah ini keyakinan kelas. Saling menyayangi, semangat, tertib, itu keyakinan kelas. Ya. Yang lalu datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini baru tahap kedua. Jadi kalau kata yang tahap pertamanya
jangan terlambat. Rubah. Ini tahap kedua. Datang tepat waktu, ucapkan salam. Tahap ketiganya, ini harusnya dirubah. Misalkan konsekuen atau disiplin. Gitu. Ini disiplin. Karena nanti di tahap keempatnya ada perilaku-perilaku yang dijabarkan. Disiplin itu apa? Ayo disiplin, kira-kiranya apa nih peran kamu? Wah, peran saya berarti harus datang tepat waktu. Terus begitu, di tahap keempat ini anak menulis sendiri konsensusnya. Ya, saya disiplin itu. Ini baru tahap kedua. Memang ini tidak negatif, nggak ada yang kata negatif ini. Tidak ada kata tidak dan tidak ada kata jangan. Gitu. Dilihatnya menjaga kebersihan sekolah. Ini baru tahap kedua. Keyakinan kelasnya kebersihan saja. Gitu. Atau misalkan kesehatan. Gitu. Ini kan universal. Gitu. Berlaku untuk umum. Sampai sini bisa dipahami ya? Gitu. Jadi nanti kalau misalkan nanti setelah beres nanti pelatihan ini ya mungkin besok lusa apa kalau misalnya begitu bisa dipraktekkan cara membuat keyakinan kelas ya. Cara membuat keyakinan kelas itu tahapannya seperti apa dan kita bisa oh berarti gitu coba ada semangat, kemudian ada juga pantang menyerah, saling menghormati, sopan santun, itu ada keyakinan kelas ya. Gitu. Jadi kalau yang lain kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah ini yang ini padahal cukup saja dengan saling menyayangi. Nanti perannya ada di bawahnya di tahap keempat. Nanti bapak pramuda dan ya. Berikutnya ini. Jadi posisi keyakinan kelas itu lebih kompleks dibanding dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu cukupnya kecil karena apa? Ada tekanan, ada intervensi di situ. Maka keyakinan kelas yang harus istilahnya lebih dibandingkan dengan peraturan kelas. Maka kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka masuk ke lingkup positif, maka budaya positif di lingkup sekolah akan terjadi. Dan ini sesuai dengan visi-misi kita Pak, ya sekolah ramah anak, gitu. Sekolah hijau ramah anak. Nah ini adalah teori-teori ini kita lewat saja, karena memang memusikkan juga kalau seandainya bisa di itu. Dilihat sini, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempat. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya hormati orang lain. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mengarahkan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain, itu keyakinan kelasnya. Gunakan masker, berarti kesehatan, keselamatan. Nah ini bisa dibedakan ya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah merujuk kepada nilai-nilai universal yang memang bisa diterima. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh misalkan model tadi kasus Bu Indri ya. Ini pasti anak yang ngomong seperti itu. Ini ada di antara ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bisa jadi yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian pemuasan bisa jadi kesenangan. Jadi senang, lucu gitu. Lihat yang temannya yang itu teh lucu gitu. Jadi dalam dirinya lucu gitu. Jadi senang dia, puas ya. Mungkin itu motifnya. Jadi kalau misalkan kita gali, mengapa kamu melakukan itu sama kawanmu? Saya senang Pak. Oh berarti tingkat kesenangannya memang belum tidak terpenuhi gitu ya. Kayaknya begitu gitu. Ya bisa jadi di antara itu. Atau misalkan kebebasan dan pertanyaan. Kita lihat salah satu kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluh perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Alasan Doni melakukan hal ini. Jadi Doni itu ya makan siang obat beratnya. Tapi Doni akan mempunyai 5 jawaban sesuai 5 kebutuhan dasar. Ini jawaban. Jawaban pertama menurut Doni, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya makan bekal. Doni, kamu kenapa begitu melakukan itu kepada kawanmu? Doni menjawab, saya lapar.
karena ibu saya tidak memberi saya bekal, berarti itu adalah kebutuhan saya bertahan hidup yang terganggu. Makanya dia iseng ngambil makanan kawannya. Tapi bisa jadi Doni itu menjawab yang kedua, agar teman-teman memperhatikan saya bu, makanya saya iseng makanan temannya diambil. Gitu. Berarti dia cinta dan kasih sayang campur saya perhatian. Atau yang ketiga bisa jadi saya hebat kan bu, teman-teman saya jadi takut berarti ngambilan makanan teman-temannya. Oh berarti itu ada, tergantung jawaban Doni. Manakala ditanya, ya kita validasi tergantung jawaban dari Doni. Doni ini jawabannya apa nih? Gitu, ya. Kemudian saya bosan sama bekal yang diberikan ibu saya, ya. Berarti kebebasan, jadi bebas lah. Kemudian yang terakhir saya senang mengganggu teman-teman. Habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu kan? Berarti itu kesenangan. Nah, sekarang kira-kira ada kasus nggak? Kalau saya misalkan ini, boleh? Gue yang menyampaikan. Nah, kira-kiranya ada kasus mau boleh sambil curhat? Kira-kiranya ada yang, oh saya ketemu misalkan kasus yang seperti ini pak, gitu, boleh? Jadi tinggal ditanya aja nanti. Kira-kiranya kalau anak melakukan itu tuh, gitu, kenapa kamu melakukan hal itu? Ya, gimana? Ya, ini Pak, di kelas saya ya ada yang memang anaknya itu kan kita belum melakukan tuh restitusi ya Pak Sofi gitu. Jadi kita memang di awal kita pasti sebagai penghukum ya gitu. Jadi kalau misalkan ada anak marah pasti langsung kita itu, kamu jangan begitu ya, tanpa kita mengetahui dulu permasalahannya. Ternyata kan setelah Pak Sofi sampaikan barusan, kita harus mengetahui dulu apa, divalidasi dulu. Iya, kenapa sampai anak itu melakukan begitu gitu. Nah, tapi pada kenyataan di lapangan Pak Sofi, memang saya belum melakukan restitusi itu ya karena baru tahu sekarang gitu. Jadi sering anak itu sudah dipanggil, orang tuanya sudah dipanggil, dengan beberapa teknik lah kita sudah melakukannya, ya dengan berbagai cara. Tapi tetap saja, kalaupun misalkan ada restitusi itu juga sudah dilakukan, ternyata nakal juga, apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih Bu Yenti. Ini pertanyaan yang memang pasti akan menjadi kebingungan kita juga ya. Kita sudah melakukan hukuman, sudah kita hindari. Kemudian setelah hukuman, konsekuensi juga sudah jelas dilanggar. Sudah berestitusi, kita lakukan juga restitusi, ya. Tapi tetap saja setelah restitusi ini kita lakukan, ternyata anak itu masih tetap saja gitu. Ini beralih lagi ke masalah motivasi, ya. Jadi motivasinya itu adanya berarti masih di ekstrinsik, belum di dalam dirinya, ya. Berarti nilai-nilai keyakinan kelasnya yang memang belum kuat, gitu. Kalau nilai-nilai keyakinan kelas itu belum kuat, berarti belum menjadi budaya, gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas baru 1-2 kali atau baru 1-2 hari kita buat keyakinan kelas, dan masih ada yang terjadi, itu wajar saja dalam proses. Jadi kita bukan dalam istilahnya ini ya, karena memang semua pun harus dengan proses. Dan ini menjadi budaya positif itu nggak gampang Pak Kepala, gitu, karena ini perlu proses, perlu bertahun-tahun. Makanya dari mulai istilahnya paradigma sekarang itu bergesernya itu kenapa sih gitu? Kita ini produknya produk guru dalam posisi penghukum. Sedangkan kita menghadapi anak-anak yang Gen Z dan Alpha yang sekarang itu mereka itu bukan diajarkan oleh guru sebagai penghukum, tapi gurunya adalah sebagai manajer. Gitu. Nanti kita lihat peran kita itu ada 5 posisi guru, ya. Posisi penghukum dan posisi istilahnya sebagai pembuat rasa bersalah kita pernah. Makanya tadi di awal pun gitu, ini ada terjadi pergeseran paradigma cara berpikir, ya. Guru zaman dulu dengan guru yang sekarang. Makanya ada perubahan paradigma di situ, ya.
dari mulai cara belajar, cara mengajarnya. Kalau mengajar dulu misalkan berpusatnya ke guru, kalau sekarang berarti berpusat ke anak. Biarkan anak bisa mengeksplor sendiri, ya. Sesuai dengan kata-katanya, dengan pemahaman berbagai metode juga gitu. Yang kedua ini, ya, cara menghadapi anak-anak yang memang harus kita restitusi, ya. Anak-anak yang seperti tadi kata Bu Indri, ini udah begitu gimana dong kalau seandainya ini nggak berubah-ubah juga, udah diskusi ada segala macam. Ya itu keyakinan kelasnya, keyakinan di dalam dirinya sendiri tentang nilai itu yang belum yakin. Makanya mungkin harus lebih keyakinan kelas itu harus konsisten, gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalau banyak kan jadi bingung juga ya. Makanya keyakinan kelas datang dari anak tulis, kita pilih aja yang berarti di sini harus tertib, harus sopan. Yang udah diingat tertib, sopan, apalagi? Tapi bisa luas tapi ya. Bisa luas. Gitu. Jadi misalkan tiga kerjasamanya dalam hal piket ya. Kerjasama gitu. Tertib, sopan, kerjasama. 3 keyakinan kelas itu yang terus kita tanamkan. Maka jadi kalau misalkan timbul sehingga berarti iya ya, cukup 3 keyakinan kelas ini. Terus dievaluasi, terus ditanamkan terus seperti itu. Tertib, sopan, kerjasama. Jadi 3 kata universal ini gitu yang disahkan menjadi peran guru, peran siswa, peran orang tua. Nanti dijabarkannya di situ gitu. Ya, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Tapi tergantung nanti maunya anak-anak gitu. Karena itu disebutkan dengan anak-anak. Berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini nih. Ini kayaknya materi yang apa ya? Penghukum. Guru yang seperti apa ini yang menghukum nih? Guru berbuat, menghati, menunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah posisi guru menghukum. Rasakan akibatnya. Kemudian ada hasilnya apa? Memberontak biasanya. Anaknya biasanya memberontak. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar. Jadi sebetulnya gurunya jangan ada. Gitu. Ada guru baru dia ngerti, siun daya guru mah, gitu dari gitu. Makanya posisinya di luar, gitu. Kemudian dampak pada murid, apa dampak pada muridnya? Mengulangi kesalahan. Ini posisi guru menghukum. Identitas gagal, jelas 2. Ya, identitas gagal, kontrol dari luar. Ini adalah posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Guru berkata, berceramah dan mengatakan, ibu sebetulnya kecewa sama kamu, atau bapak sebenarnya kecewa sama kamu. Kata-kata itu adalah sebagai kata-kata yang membuat orang bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ya. Jadi ibu merasa kecewa. Nah, kalau ada kata-kata segitu, misalnya bapak merasa kecewa, ini berarti posisinya, ya, kita ini sudah memposisikan sebagai pembuat orang bersalah. Hasilnya gimana? Menjadikan menyangkal berbohong. Anak-anak akan terus melakukan kebohongan lagi. Karena apa? Ibu mah kecewa ya sama kamu teh. Kesel ibu teh gitu. Ini yang seperti itu, ya makanya kita sekarang itu di Komel itu berarti budaya positif. Sedikit-sedikit kalau mau berubah sekali sama nggak bisa, ya. Tapi kita sedikit-sedikit kita kurangi, mudah-mudahan. Kalau udah kesel, Pak, tetap poin gitu, terus kesel aja ibu, kumaha deui gitu. Kemudian yang berikutnya apa lagi nih? Menyembunyikan, kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Masih kan penting. Jadi gurunya ada sih, masih tetap ini karena pernah saya dimarahin dulu. Ingat, dulu saya juga pernah dimarahin guru, gitu. Kecewa kalau mas sama kamu, coba benar-benar kan ini apa? Gitu. Tapi masih guru masih ada, masih dihargai, masih kerja. Tapi memang di identitas gagal. Tapi kita alhamdulillah tidak jadi generasi yang gagal sih, ya. Gitu. Kemudian ujungnya murid akan berkata maafkan saya Pak. Murid akan merasa rendah di situ. Yang ini yang kedua, teman dan pemantau. Ini adalah identitas berhasil, sukses. Posisi kita kemungkinan masih ada di situ kemungkinan. Tapi mudah-mudahan di antara di sini yang sudah ada yang dihasil di teman juga membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan buat ibu, ayo lakukan buat bapak. Bisa kan kamu?
gitu ya. Jadi biasanya ini adalah masa kamu tidak mau, ayo dong. Nah ini biasanya ini membuat anak masa ketergantungan ya. Dan berikutnya apa? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah ini murid akan berkata, ibu dan bapak sebetulnya teman saya ya gitu. Nah yang berikutnya, lemah, tidak mandiri, tergantung. Ini yang menyebabkannya. Yang berikutnya adalah pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Bagaimana? Kamu udah ngerti kan? Apa peraturannya? Nah, ini murid mengatakan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ini sebagai pemantau. Nah, ini berapa banyak bintang yang saya peroleh. Nah, ini biasanya begitu. Dia akan menghitung berapa penghargaan yang sudah saya dapatkan. Oh, udah banyak nih, berapa bintang yang sudah dapatkan gitu. Mereka masih posisinya eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu karena memang ada imbalan. Gitu. Ini posisinya pemantau. Nah, yang tingginya itu di sini. Ya, level manager. Ya. Yang pertama adalah menghargai diri sendiri, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah di sini, jadi kalau ada anak yang memang istilahnya ini biasanya saat posisi restitusi dan menurut kamu keyakinan mana yang kamu langgar? Berarti itu, oh Pak kebersihan. Untuk memperbaiki hal itu, apakah ada yang bisa Bapak bantu? Diajak ngobrol gitu. Jadi posisi di restitusi memang kalau dipikir memposisikan anak ya tidak apa-apa. Semua orang pernah bersalah. Bapak pun sama pernah bersalah. Sampaikan apa yang menjadi masalahmu. Begitu merestitusi terus ya memang perlu istilahnya apa ya? Nggak bisa kita istilahnya langsung memponis bahwa nah berarti itu cara memvalidasi ya, cara memvalidasi permasalahan. Kemudian berikutnya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kita sebagai guru, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisi kita memposisikan sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Biasanya udah menggunakan dulu. Gitu. Anak yang memang misalkan dia sulit tulis, sulit ini tidak sengaja kita menggunakan kata-kata itu. Ayolah, bisa kan? Sedikit saja. Nah, ini memposisikan kita berarti sebagai teman. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada berapa? Sudah berapa jumlahnya? Oh, berarti itu kita sebagai teman. Oh, ya. Nah, ini kalau misalkan ibu, saya bisa ini nggak bisa menulis. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Silahkan dipikirkan. Pasti kita bisa belajar. Ya, jadi kalau posisi di kelas 1 mungkin masih rata-rata pemantau dari dunia. Ya, syukur-syukur udah di level 4 Bu. Ya, tapi kita jangan. Jadi, ya kita kalau kita aja ya Bu itu ya. Kita aja yang di posisi dalam pendidikan itu ketawa-ketawa kemarin. Kenapa gitu? Kita kan semester Ibu, posisi kita ada di sini, kadang ada di sini, terus kita mengakui Pak, gitu. Kita mengakui kita nggak istilahnya ini kok. Kita ternyata nggak semudah yang secara ini gitu kan. Kadang-kadang kita pun memposisikan, waduh kita ada posisi hukum ini. Tapi kita sadar gitu, ini yang penting ngobrol nih. Kadang-kadang kita posisikan, wah ini saya juga kadang-kadang menjadi pembuat data. Kamu nggak bisa, ini aja kamu nggak bisa. Masa sih yang begini aja nggak bisa? Padahal menurut iya, ini kan mudah. Masa hal seperti yang nyanyi nggak bisa? Matematika kiki kan bisa. Kalau posisi kata-kata seperti itu sering dilakukan, posisi kita berarti ada di mana gitu? Ya, gitu. Oh ternyata kita berarti membuat orang merasa bersalah di sini posisi kedua. Masa yang seperti itu nggak bisa?
Jadi ya itu tadi lah gitu. Ya inginnya sih kita model ya di pemantau masih mungkin gitu ya. Apalagi kalau level manajer gitu. Ya gitu. Kalau di sini kan udah mulai enak lah gitu kan. Gitu. Ya. Jadi ya minimal kita tahu lah ada kontrol diri bahwa kita dengan istilahnya melakukan kegiatan kolaborasi seperti ini Pak mendapat pencerahan juga ya. Minimal oh kita bisa mengontrol posisi kita gitu. Saat kita melakukan ini, waduh kita ada posisi penghukum gitu, aduh ini lah posisi ya minimal begitulah ya ada pencerahan sedikit ya. Nah ini kayak gitu, kamu selalu yang paling terakhir. Ini lambat banget. Gitu. Jadi mau bagaimanapun ya, apalagi ini guru-guru muda luar biasa. Ya, jadi memang ini sesuatu yang harus kita pahami perbedaannya dengan zaman-zaman apalagi zaman ini mungkin ya Bu ya gitu. Tapi ini sama gitu ya. Kita sama, kita dulu pernah dapat guru yang killer banget gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang sekarang mungkin masih tapi dengan seperti ini kita bisa memahami, oh berarti kalau saya mengatakan itu tuh saya dalam posisi gurunya di posisi ini gitu ya gitu. Nah kalau ini biasanya kamu lagi yang paling terakhir. Aduh paling terakhir kan cuci kan di kolom ya ya minimal murid ya bukan hanya untuk kuliah untuk kita semuanya ya kita tidak naik semuanya pun pernah melakukan itu lah ya gitu tapi sedikit tidaknya karena kita adalah guru yang mau belajar sedikit tidaknya kita masih introspeksi diri lah ya karena apa semua orang itu pasti melakukan kesalahan tidak ada yang tidak melakukan kesalahan ya. Nah kalau kita sudah ada di posisi manajer maka kita harus bisa melakukan segitiga restitusi. Manajer itu levelnya sudah mampu menciptakan apa itu restitusi? Model disiplin di sekolah, ya, yang mencari solusi dan pemecahan masalah, ya, dan ini adalah langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Artinya tadi posisi menang-menang. Si korban tidak merasa dibela, si pelaku pun tidak diposisikan menjadi yang bersalah. Si pelaku itu kembali ketika kelompoknya. Jadi disebut posisi menang-menang itu. Ya, jadi posisinya tidak ada yang dirugikan dan tidak. Jadi kita tidak memihak si korban dan tidak memihak juga si pelaku. Si pelaku pun tidak kehilangan harga dirinya. Si korban tidak kehilangan haknya. Gitu. Seperti itu. Nah ini ada satu filosofinya restitusi. Kita lihat. Kesalahan adalah hal normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Jadi dalam restitusi lihat anak yang berantem segala macam itu. Jadi ujungnya tidak apa-apa kamu melakukan itu. Untungan kamu tidak melakukan hal yang lebih parah dari itu. Padahal buatnya di bulan Ramadan untung dari lain. Bapak pun pernah melakukan hal seperti itu. Ya, jadi memang seperti itu ya restitusi itu. Jadi tetap masih dijaga harga dirinya melalui si pelaku itu. Jadi tidak top justice itu restitusi dan ini perlu kemampuannya kebiasaan dan kemampuan yang memang istilahnya ini. Kemudian setiap manusia tahu jika berbuat salah. Jadi si anak yang melakukan itu, kemudian tadi misalkan ya gitu ada yang kasus misalkan berebut makanan dia tahu gitu. Anak yang lempar kertas saja di dalam ruang kelas dia tahu bahwa itu salah tahu gitu ya. Cuma motifnya ini ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Gitu. Jadi kalau ditanya kita bisa kenapa kamu lempar kertas? Kamu salah apa? Kemudian ya berarti itu kebutuhan dasarnya ada yang menghambat itu kesenangan. Karena dia di dalam kelas terlalu lama, belajar jenuh, ada kesenangan yang terhambat. Dia kan ini bebas nih, makanya gulung-gulung kertas lempar-lempar, bikin halu. Ya kalau udah tahu itu ya udahlah gitu. Gimana lagi ya kita udah tahu berarti ada kebutuhan dasar yang memang tidak terpenuhi gitu. Ya, bagus pada anak kan dibalasnya nggak lama ya.
pengen coba lari-lari kan bukan dia. Berarti sebetulnya ada kebutuhan dasar. Kebebasannya terhambat, dapat selamat teri gitu. Gitu. Jadi setiap perilaku anak pasti boleh tadi. Ya saya kan campak, kesel, lama terlalu gitu. Ada alasannya pasti. Seperti pacaran ya, seperti itu. Ternyata kebebasannya yang terhambat gitu. Dia hanya mampu sebentar. Ya. Kemudian proses ini membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses. Pertama, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri. Merasa dihargai, merasa istilahnya terbuka dan bisa istilahnya. Kemudian, ya individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih kuat karakternya. Ini langkah utama dalam restitusi. Pertama adalah ciptakan suasana positif. Jadi kalau mau merestitusi itu posisinya harus dalam situasi yang kondusif. Artinya kita pun yang akan merestitusi jadi dalam posisi tenang. Gitu. Ada masalah, kita pun berarti sebagai guru jangan istilahnya dalam posisi nggak enak juga gitu. Nggak bakalan benar nanti nanyanya gitu. Jadi berarti tenangkan dulu kita, Reza ada apa, tanya apa gitu. Kalau dalam sini nggak bisa kita merestitusi ya posisinya. Apalagi kita langsung kagetan gitu ya. Itu itu tonjok pak, ketika berdarah, kita kok emosi nih kan? Mulai emosi kan? Panas, emosian deh, ya. Bukan lapang panas. Jadi ujung-ujungnya apa coba? Pas giliran misalnya gitu bukan yang merestitusi, karena kita dari posisi penghukum lagi ngambil sikapnya, ya gitu. Jadi kalau kita ngambil posisi penghukum, gitu atau membuat rasa bersalah anak, bukan mengambil jadi posisi manajer. Kalau mau mengambil manajer ya berarti posisinya harus posisi tenang dulu. Ini ada ya. Ajak murid untuk berpikir dan menganalisa kesalahan. Ya. Gitu. Ada itunya nggak contoh video itu apa? Oh ada. Rio. Jadi dua pada murid untuk menginginkan solusi terbaik. Itu mah yang lain. Tapi Rio-nya. Ya siap. Nanti kita tanyakan. Ya kita nanti tanyakan. Langsung apa ini dulukan. Ini adalah proses-proses di restitusi kita ya. Nah ini pertama menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga suka melakukan kesalahan kok. Biar tenang dulu anak. Atau misalkan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tenang saja. Kita berhadapan dengan anak yang bermasalah. Kemudian bapak itu tidak tertarik atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Seperti itu, ini kata-katanya biasanya untuk menstabilkan identitas. Ini kebutuhan. Ya. Ini. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan atau bisa? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk hari esok? Atau misalkan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Atau misalkan kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Untungnya kamu tadi tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalkan mengaku dipukul, tidak memukul kan? Nah gitu. Ini berarti dalam proses validasi kebutuhan. Kira-kira motifnya apa ini? Ya, dia melakukan sesuatu. Di validasi kebutuhan adalah mencari motivasi dari 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mana yang dia tidak terpenuhi? Gitu. Kemudian ini masuk ke keyakinan kelas. Gitu. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau misalkan emang kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ya. Nah ini balik lagi ke keyakinan kelas. Nilai-nilai mana yang telah kamu langgar? Kita ada keyakinan kelas kan? Nanti anak menceritakan, oh pak ini disiplin pak. Oh disiplin. Adakah solusinya untuk memperbaiki ini? Seperti itu. Gitu. Dan ini biar dia berdialog dengan dirinya sendiri di dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Ya prakteknya. Ya mudah-mudahan ini bisa proses. Tapi kita pun bisa melakukan intervensi 30 detik. Contoh ini. Gitu. Ini adalah contoh kata-kata untuk melakukan intervensi. Kapan kamu siap untuk mulai? Nah ini intervensi kata-kata yang agak istilahnya untuk mengintervensi sedikit supaya masuk ke ranahnya lagi. Ya. Kemudian apa tugas kamu pada saat hari ini? Ya. Apa tugas kamu hari ini? Ini intervensi sedikit ya supaya anak kalau misalkan agak-agak ini
bisa digeser lagi manakala terjadi keyakinan kelas yang dilanggar. Baik, ini adalah contoh budaya positifnya. Refleksi. Ya, silakan dari sini pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi ini. Salah satu dari perwakilan maka untuk menyampaikan, saya sudah menyampaikan apa yang memang dapat didapat ya, nggak banyak tapi sedikit, tapi saya bisa paham oh posisi saya seperti ini sekarang gitu ya. Maka yang nomor satu, siapa yang akan menyampaikan? Iya. Terima kasih atas waktunya. Pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi ini? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya itu mungkin sedikit penghukum. Terima kasih kontrol yang paling penting. Iya, begitu. Sama betul gitu. Sebagai teman. Sebagai teman atau paling enggak. Jadi kalau ternyata harus sampai ke titik manajer itu luar biasa. Dan tapi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sofi, itu segitiga restitusi luar biasa dan insya Allah akan kami terapkan karena ini akan berdampak baik untuk anak-anak kita sehingga kita tidak lagi menjadi penghukum karena kita bukan di pengadilan gitu. Kita berada di lingkungan sekolah yang memang harus mengajarkan budaya positif dimulai dari semuanya, perlakuan tingkah laku kita, semua dari mulai A sampai Z yang dilakukan oleh kita sebagai guru adalah memberikan dampak positif atau contoh baik untuk anak didik kita. Jadi pemahaman yang sudah dan insya Allah akan saya lanjutkan setelah diseminasi ini adalah apabila ada kasus apapun itu harus melakukan segitiga restitusi. Seperti itu untuk poin pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indri ya. Itu pemahaman apa yang berubah. Nah, yang paling kebayang-bayang dari adalah posisi kontrol. Gitu. Kayaknya itu yang biasa udah keseharian kita. Dan yang kedua, bagaimana perbedaan ternyata terlihat antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada yang perbedaannya dilihat? Ada yang mau menjelaskan? Hukuman mana? Ya, silakan. Hukuman Ayo. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari yang saya perhatikan tadi, kalau hukuman itu lebih membuat anak merasa tidak percaya diri. Sakit hati. Iya, sakit hati. Kalau konsekuensi, dia tahu apa yang dilakukan salah dan dia tahu apa yang harus dilakukan lebih baik lagi. Untuk restitusi, membuat anak merasa nyaman dan melakukan yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Ais. Ternyata alhamdulillah materi hari ini sudah bisa diserap, Pak. Jadi insya Allah Bapak Kepala Sekolah gitu, guru-gurunya nanti kita akan itu lagi dimatangkan lagi dengan materi yang sama untuk lebih matangkan lagi dengan Bu Indri ya, karena jadi ini memang perlu terus-terusan diingat digali karena ini adalah materi yang luar biasa Pak di modul calon guru penggerak ini yang luar biasa ini ya, karena ini memang sangat berhubungan kita menyentuh kembali naluri kita sebagai guru, posisi kita itu seperti apa gitu menghadapi anak-anak yang memang di zamannya seperti ini gitu. Ini modul yang sangat luar biasa, makanya kita punya kewajiban untuk memberikan pemahaman ke rekan-rekan gitu, berbagi ilmu ya, ini yang kami dapatkan gitu. Kemudian apa rencana ke depan untuk menerapkan materi ini? Nah, ini saya bagikan step ya, ini diusahakan kalau setelah beres ini coba mulai menyusun bagaimana cara membuat keyakinan ya. Tahapannya tadi pertama ada berdiskusi dengan murid. Ini kalau kelas bawah mungkin agak-agak ini ya, tapi usahakan yang kelas-kelas atas lah. Dari mulai kelas mungkin bisa dicoba pakai kertas klip yang kecil, anak menulis sendiri supaya dia ada timbul kesadaran sendiri. Anak kelas 2 mungkin yang udah bisa ini nggak tahu, tapi kalau saya ini misalkan ini contoh ya, berdiskusi peraturan yang akan dibuat di kelas, biasanya ini dalam bentuk kalimat negatif. Anak-anak bisa nulis, yo pengennya gimana kelas ini, apa yang dilihat tuh, tidak berkata kasar Pak,
oh ya udah beli kalau katakan misalnya contoh ya. Ini tahap pertama. Tahap kedua baru kita rubah ya, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini tahap kedua ya. Tidak berkata kasar, kita rubah menjadi berbicara harus sopan. Ini belum menjadi keyakinan kelas. Baru kita rubah ke tahap ketiganya. Sampai kan anak-anak, yuk kita rubah sama-sama ya. Atau misalnya anak-anak kalau kesulitan, kita yang begininya ya. Kita masuk ke ini adalah kebijakan universal ya. Menyanyikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Inilah keyakinan sopan di sana ya. Nah dari sini ya di tahap ketiga maka masuk ke tahap berisi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Sopan santun terhadap teman, sopan santun terhadap siapa, terus tulis ya gitu ya. Gini boleh secara lisan, boleh secara istilahnya ini gitu. Nah ini terus dihimpun. Yang berikutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Peran guru itu apa sih? Gitu. Di kelas, kemudian di luar, gitu. Jadi nanti bisa berbagi peran. Peran itu apa? Ya, gitu. Ini bisa secara lisan, bisa secara tertulis juga, terus kita sampaikan ke anak-anak, ya. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang. Boleh kayak kelas ditinjau ulang? Boleh. Dan periode juga boleh. Dilakukan secara periodik apabila dirasa nilai keyakinan kelas kurang lebar dan terjadi pelanggaran berulang-ulang. Tapi di keyakinan kelas itu tidak muncul. Gitu. Misalkan ada yang sering mencuri, gitu. Tapi di keyakinan kelas tidak muncul nih. Gitu. Manakala ada anak yang kehilangan, kita bingung merestitusinya. Pas manakala kita tanyakan keyakinan apa yang kamu langgar, ternyata nggak ada. Gitu. Ini kan perlu ditinjau ulang gitu. Maka keyakinan kelas itu tidak tok istilahnya paten seperti itu, perlu tahu nggak? Mau 3 bulan kayak kita tinjau ulang. Atau kalau sering ada yang pelanggaran, kita tanya ke anak-anak, ini kenapa keyakinan kelas ini sering terjadi pelanggaran? Maka kita sentuh lagi, gitu. Karena ini keyakinan kelasnya ada, yang ini seperti itu. Tapi saya yakin ini nggak bakalan bisa saya sendiri, ya. Sebagai itu, makanya kita akan kerjasama kolaborasi, ya. Ini semuanya harus bergerak bersama supaya timbul ada kesadaran. Setiap permasalahan yang terjadi di kelas kita, maka setidaknya kita harus mampu menyelesaikannya. Ya, itu. Ibu dan Bapak, meskipun istilahnya belum beda, kami pun dalam tahap pendidikan ini lagi proses belajar. Ya, insya Allah, kalaupun ada permasalahan yang bisa kami bantu. Kalaupun tidak ada, kami pun istilahnya menitipkan sedikit tidaknya ilmu yang sudah kami dapatkan sudah kami sampaikan. Gitu. Ya, untuk kedepannya kalaupun ada permasalahan segala macam, usahakan tenangkan diri dulu, gitu. Tenangkan diri dulu, cari permasalahannya, sudah tenang baru kita restitusi. Ya, kalaupun bisa kita istilah ini, ya minimal kita mengarah ke manajer, gitu. Kalaupun hari ini misalkan kita masih dalam posisi hukum segala macam, sudah proses. Ya, saya pun sama. Ya, tidak istilahnya ini karena kita pun istilahnya dalam menghadapi situasi seperti ini, ya berarti segitiga restitusi adalah solusi yang terbaik. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas waktunya untuk diseminasi hari ini tentang budaya positif di sekolah. Saya sudah selesai dan mudah-mudahan materi-materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila istilahnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah di lain waktu kita akan sama lagi, ya. Dan kalau ada yang memerlukan materi atau segala macam untuk lebih pemahaman segala macamnya, nanti kita akan coba share, ya. Siapa tahu ini berguna untuk di kelasnya, ya, untuk menangani anak-anak yang istilahnya ini. Dan insya Allah minggu depan pun mungkin atau misalnya ini nanti Willy akan menjadwalkan kita dengan materi yang sama, itu akan lebih istilahnya. Atau bila perlu nanti dengan praktek itu atau saya akan dengan itunya gitu ya. Itu ada materinya akan sama ya dengan masih di budaya positif di sekolah. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Kamu pulang dapat ilmu, hati senang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salam hormat kepada Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan di swasta dan berprasarana. Alhamdulillah, kalau dilihat dari tadi kedalaman materi ya, sungguh luar biasa bermanfaat bagi kita selaku pendidik. Ya. Walaupun hal ini barangkali baru ya, kemasan baru. Kalau kita lihat, kita pelajari di PMM itu agak lebih mendalam lagi. Ya. Saya sendiri sebagai kelas sekolah tentu saja materi ini ketika pertama mempelajari bagaimana perilaku positif ini, namun positif tadi gitu ya, ternyata sudah digali oleh Pak Pian ya, begitu luar biasa dikala kita sehari ya menyelesaikan permasalahan berhadapan dengan anak ketika anak harus belajar dengan baik itu ya. Jadi kita tidak serta-merta melaksanakan hukuman dikala kita tidak tahu permasalahannya, motifnya. Makanya kalau dulu di SPG saya belajar psikologi anak tuh kata-kata seperti itu ya. Jadi yang lulusan SPG tahun 80-an itu belajar psikologi anak ya, psikologi remaja dan psikologi. Nah itu akan nyambung. Tapi alhamdulillah sekarang diingatkan lagi dengan budaya positif di sekolah ini luar biasa ya. Terima kasih sekali kepada Pak Supianto, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa perjalanan itu kan bisa sekarang alhamdulillah sudah terlaksana. Iya. Sekali terima kasih kepada Bapak Ibu atas undangannya, mudah-mudahan materi pada Asia. Tadi waktu di dalam kelas Bapak melihat dan mendengar kamu memarahi Ridwan, betul ya? Iya, Pak. Saya kesal, Pak. Jadi kamu tadi kenapa sampai berkata kasar pada Ridwan? Saya kesal, Pak. Kesal kenapa? Nama ayah saya dijadikan bahan candaan oleh Ridwan. Oh gitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Bapak kalau di posisi kamu pun pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ridwan? Saya memarahi Ridwan, Pak. Saya maki-maki pakai kata-kata kasar. Oh gitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya? Iyalah, Pak. Saya kan punya rasa malu. Masa nama ayah saya dijadikan bahan candaan seperti itu? Oh gitu ya. Ya wajarlah kamu marah karena kamu tidak mau nama ayahmu dijadikan bahan olok-olokan oleh Ridwan. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tak berbuat lebih dari itu, misalkan sampai memukul Ridwan. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu memarahi Ridwan dengan kata-kata kasar apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Berbicara sopan, Pak. Jadi, ya betul. Berarti menurut kamu berbicara sopan itu penting atau tidak buat kamu? Penting, Pak. Baik, kalau begitu, keyakinan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar lagi, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar lagi jika ada yang mengolok-olok nama ayah saya. Tidak marah-marah dan tidak menggunakan kata kasar lagi. Bila ada yang melakukan lagi? Akan melaporkannya kepada Bapak. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas ya. Tetap semangat ya. Tadi Bapak dapat laporan, waktu jam istirahat kamu berantem ya sama Bapak? Iya, Pak, soalnya dia mukul saya duluan, Pak. Tapi kamu kenapa sampai berantem dengan Bapak? Tidak tahu.
saya cuma bercanda, tiba-tiba Bapak memukul saya. Oh begitu. Jadi ya wajarlah kalau kamu marah, pasti kamu akan bersih, kamu pasti Bapak juga akan membela diri kalau dipukul. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap kawanmu tadi? Terhadap Bapak? Saya bercanda ya? Tadi bercanda. Saya tadi hanya bercanda, hanya menyebut nama ayahnya dapat, dan dapat langsung marah dan memukul saya, lalu saya lawan lagi. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya? Apa alasannya? Alasannya? Karena dipukul. Ya karena dapat mukul aku jadi aku pukul balik Bapak. Oh iya. Wajarlah kalau kamu marah ya, Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tak berbuat lebih dari aku. Misalkan sampai kawanmu terluka, tapi Bapak nggak terluka ya. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu selalu mengolok-olok nama ayah sebagai bahan candaan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa sih yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan bersikap baik. Oh iya betul. Menurutmu saling menghormati dan bersikap baik itu penting tidak buat kamu? Sangat penting, Pak. Baik, kalau begitu keyakinan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar lagi. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan mengolok-olok nama ayah teman saya tadi. Ya, tindakan kamu sudah tepat ya. Nah, kalau ada kawanmu yang tiba-tiba mengejek kamu dan kamu marah, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melaporkan ke Bapak dan tidak akan marah lagi, apalagi sampai berantem. Ya, tepat sekali tindakanmu. Terima kasih ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas bersama kawan lagi. Ya, tetap semangat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik. Saya dari kelas 6A. Saya senang sekali bisa diajak berdiskusi bagaimana menahan emosi dan rasa kecewa saya sama teman di kelas saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih sabar lagi menghadapi kawan di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dari kelas 6A. Saya senang sekali atas kesempatannya diajak berdiskusi bersama Bapak Guru untuk memperbaiki kesalahan saya. Kedepannya saya tidak akan mengejek kawan-kawan lagi. Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam Guru Penggerak.